Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia kelas sore angkatan 18.2. Teman ke-7 ya. Kemudian minggu depan adalah minggu tenang UTS. Nah, untuk UTS materinya sampai pada materi terakhir hari ini. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang meliputi konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, bahasa dalam karya tulis ilmiah. Konsep dasar karya tulis ilmiah, pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Brotowijoyo dalam bukunya yang terbit pada tahun 1995, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Eko Susilo, di dalam bukunya yang terbit pada tahun 1995, karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal yaitu pendahuluan, bagian inti, pokok permasalahan, dan bagian penutup. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah ini bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dan berstruktur baku. Insan akademik harus memiliki ciri antara lain, yang pertama, memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya. Yang keempat, memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Yang kelima adalah objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. Yang keenam adalah berpandangan maju, artinya bahwa karya ilmiah yang disusunnya harus memberikan manfaat. Tujuan penulisan karya ilmiah. Pertama adalah memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Yang ketiga, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pendidikan, fungsi penelitian sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi pengembangan, alat pengembangan ilmu, tambahan bahan pustaka.
Jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu, cukup dengan membaca beberapa buku saja yang dapat dijadikan sebagai referensi. Kertas kerja adalah makalah yang memiliki tingkat analisis lebih serius, biasanya disajikan dalam lokakannya. Kemudian skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu, yaitu sebagai syarat lulus bagi mahasiswa pada program studi S1. Yang berikutnya adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Adalah disertasi. Disertasi ini merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik satu berfokus pada penemuan sesuatu yang baru. Jadi dalam disiplin ilmu tertentu, berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada dan berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan. Artikel merupakan karya tulis lengkap seperti laporan berita atau isi di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Isai adalah ekspresi tertulis dari opini penulisnya. Kemudian opini. Opini adalah sebuah kepercayaan yang bukan berdasarkan pada keyakinan yang mutlak atau pengetahuan sahih, namun pada sesuatu yang nampaknya benar, valid, atau mungkin yang ada dalam pikiran seseorang, apa yang dipikirkan seseorang, kemudian penilaian. Fiksi. Fiksi adalah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah bagian pembukaan. Pembukaan meliputi lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua adalah bagian isi, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang ketiga adalah bagian penutup, daftar pustaka, riwayat penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Bahasa dalam karya tulis ilmiah. Nah, jadi di tengah ini adalah penggunaan bahasa bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, kohesif dan koheren, kemudian mengutamakan kalimat pasif dan konsisten, logis dan efektif.
kemudian logis dan efektif, kemudian kuantitatif, kemudian kuantitatif. Baku di sini adalah ragam bahasa ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, yakni ejaan bahasa Indonesia, dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Contoh, dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Nah, ini tidak baku. Perbaikannya, karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Contoh, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Tidak lugas. Nah, perbaikannya, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini lugas. Berkomunikasi dengan pikiran, bukan perasaan. Ragam bahasa ilmiah lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Contoh, responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan, sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tidak efisien. Perbaikannya supaya menjadi paragraf atau kalimat yang efektif, diantaranya tidak berlebihan atau hemat, kemudian tidak emosional. Nah, ini harus diubah menjadi responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, ini menjadi efisien. Kohesif adalah agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Koheren itu semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokoknya. Mengutamakan kalimat pasif. Contoh, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Harus diubah menjadi penelitian ini dilakukan di laboratorium. Konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda baca, dan juga penggunaan kata ganti diri. Logis adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Contoh, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti, tidak logis. Perbaikannya, untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti, logis. Kemudian efektif
Efektif di sini adalah ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan, baik oleh penutur atau oleh penulis, maupun oleh penyimak atau pembaca. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contoh, dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Perbaikan, dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Nah, maka ini harus bisa diukur ya, berapa jumlah secara kuantitatif ini. Kemudian kesimpulan. Dibaca dulu beberapa menit tentang
Nah, kesimpulan. Jadi, karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Kemudian, karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Nah, untuk UTS, materinya sampai dengan ini ya, karya tulis ilmiah. Minggu depan pertemuan ke-8 itu minggu tenang, jadi tidak ada perkuliahan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan pada sore ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.